Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IMES 1 Potensi, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat, amin. Pada hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang mengenai memperingati 1 Muharram yang bertemakan hukum sedekah melalui transaksi online bersama Bapak Abdul Muti MPDD. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Berhubung sekarang kan Pak, ini mulai memasuki bulan Muharram nih Pak, yang sering dikaitkan dengan lebarannya anak yatim. Yang pastinya itu kan ya orang-orang itu bakal berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan nih Pak. Mungkin salah satunya kayak bersedekah gitu. Kan di zaman pandemi ini ada mulai aplikasi sedekah online tuh Pak, seperti kayak Gabisa.com atau yang lain-lain. Mungkin dari Bapak bisa menyampaikan sedikit pemaparan gambaran mengenai Muharram dan juga sedekah online itu Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para mahasiswa, mahasiswi S1 akuntansi dan juga para masyarakat, kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perihal Muharram memang adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah katakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun. Ketika Allah menciptakan 12 bulan, menciptakan langit dan bumi, ternyata Allah menciptakan ada 4 bulan yang dikenal Ashhurul Hurum, 4 bulan yang terhormat. Salah satunya adalah bulan Muharram. Dan di bulan Muharram ini adalah salah satu amaliyah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Itu dianjurkan pada tanggal 10 Muharram, yaitu melakukan kebaikan kepada anak yatim. Walaupun sebagian ulama ada yang mendoifkan atau mengatakan lemah hadis tersebut tentang berbuat baik kepada anak yatim atau lebaran yatim pada tanggal 10 Muharram. Tapi nilai positifnya adalah bahwasanya akhlak kita memang harus mengikuti Rasul, yaitu melakukan kebaikan atau sedekah kepada anak yatim dimanapun mereka berada dan kapanpun. Dan salah satunya di hari yang mulia 10 Muharram ini, di bulan yang mulia ini, kita dianjurkan untuk berbuat baik. Salah satunya adalah berbuat baik kepada anak yatim. Nah, di kondisi saat ini memang kondisi COVID-19 yang menuntut kita untuk tidak saling bertemu kepada orang-orang lainnya atau tidak saling berkumpul, yang mana dari hasil kondisi saat ini menghasilkan banyak lembaga-lembaga atau banyak orang-orang yang membuat satu buah lembaga untuk mengumpulkan dana-dana yang nanti pengirimannya secara online. Ini memang bukan hal yang baru untuk melakukan sedekah secara online. Zakat dengan online juga bukan hal yang baru bagi kita, karena sudah banyak lembaga-lembaga yang sudah memberikan sebuah terobosan mempermudah daripada pelaku-pelaku orang-orang yang ingin melakukan sedekah dengan cara mudah, karena uangnya banyak di ATM, banyak di bank, akhirnya menggunakan dengan sistem sedekah melalui transfer atau online. Bagaimana hukumnya sedekah melalui transfer dan online? Kalau sedekah melalui transfer atau sedekah melalui online, hukumnya boleh-boleh saja. Yang terpenting satu yang harus diperhatikan, lembaganya. Apakah benar-benar lembaga tersebut terverifikasi atau tersertifikasi oleh pemerintah? Apakah program-program lembaga tersebut benar-benar jelas?
apakah benar-benar legal sehingga uang atau dana yang kita kirimkan kepada mereka benar-benar tersalurkan kepada mustahik, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan sampai kita tergiur dengan satu lembaga yang mudah untuk kita transfer, tapi kita tidak ada laporan dari dia, ditransfernya misalnya salurannya dibantunya kemana, dikirimnya kemana dan lain sebagainya. Padahal yang dianjurkan adalah kita harus jelas siapa yang akan kita berikan. Nah, mereka ini sebagai wakil daripada kita. Kita menitipkan uang, kita menitipkan harta kita kepada mereka, sah-sah saja. Dan itu memang salah satu solusi yang untuk kita laksanakan saat ini di tengah pandemi kondisi yang saat ini. Tetap keberkahan orang yang melakukan sedekah pasti ada. Kemuliaan orang-orang yang melakukan sedekah pasti ada. Karena besar pahalanya, besar manfaatnya orang-orang yang bersedekah. Salah satunya orang yang sedekah, melakukan sedekah itu adalah kalau dia punya sakit atau sesuatu dalam dirinya, Allah sembuhkan dengan sebab sedekah. Ya kan? Nabi mengatakan dawu mardokum bisedekah. Sedekah ini adalah menjadi pengobat daripada segala penyakit. Dan sedekah juga bisa menolak bala. Jadi segala musibah yang terjadi pada diri kita, kepada lingkungan kita, bisa jadi solusinya adalah sedekah. As-sedaqatu tatma'ul bala. Sedekah ini adalah mencegah atau menghilangkan bala. Dan sedekah juga yang kita berikan juga bisa membuat keberkahan kita hidup panjang umur. Nah, orang yang melakukan sedekah, baik itu di bulan Muharram atau bulan-bulan yang lainnya, pasti dia akan mendapatkan kelebihan, keutamaan yang Allah akan berikan kepada mereka. Karena salah satu keistimewaan orang yang bersedekah adalah membagi harta yang dia miliki, membagi uang atau sesuatu yang dia miliki untuk kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi harus dibedakan, ada yang namanya zakat, ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah. Kalau sedekah cakupannya tidak terikat dengan waktu, kapanpun dan kepada siapapun yang namanya sedekah. Nah, berkaitan dengan Muharram, bersedekah kepada anak yatim ini besar pahalanya. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang-orang yang mempunyai rasa kasih sayang kepada anak yatim akan di surga berdekatan denganku bagaikan jari telunjuk dengan jari manis. Kalau kita ngelakuin ibadah haji 10 kali, kita ngelakuin ibadah umroh 10 kali, 100 kali, Nabi belum jamin untuk berdekatan. Tapi kalau orang yang melakukan ibadah salah satunya sedekah kepada anak yatim di bulan Muharram ini, itu akan mendapatkan ganjarannya salah satunya seperti itu. Dan untuk solusi sedekah melalui online untuk saat ini memang sangat yang tepat. Kenapa? Karena untuk mencegah penyebaran virus di antara. Tapi nanti kalau Allah sudah cabut, virusnya sudah hilang, maka bertemu secara langsung pun itu juga baik. Mungkin hal yang berkaitan antara Muharram dengan sedekah atau kasih sayang kepada anak yatim seperti itu kaitannya. Oh, berarti sebelum kita bersedekah itu mungkin kita cek dulu ya Pak ya, apa ini lembaga yang terpercaya atau tidaknya, legal tidaknya, karena agar tidak salah sasaran gitu ya. Betul, karena kan kita pengen sedekah yang kita keluarkan itu bermanfaat gitu. Jangan sampai sedekah yang kita keluarkan justru salah sasaran atau digunakan kepada sesuatu yang bukan tempatnya atau yang bukan keharusannya, agar apa yang kita keluarkan manfaat buat orang lain. Gini Pak, apakah kalau di bulan Muharram itu diutamakan itu hanya bersedekah kepada anak yatim, atau kita bisa melakukan hal-hal kebaikan lain Pak, apa yang disunahkan gitu? Untuk di bulan Muharram sebenarnya banyak sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan. Salah satunya adalah melakukan sedekah kepada anak yatim.
Dan melakukan sedekah kepada fakir miskin atau orang-orang yang dapat kesulitan juga sangat bagus. Dan juga di bulan Muharram ini dianjurkan atau disunahkan oleh Rasul melakukan ibadah sunnah Muharram. Ibadah sunnah atau ibadah puasa Muharram yang dilakukan pada tanggal 10 Asyura. Wa khaliful yahud, atau untuk membedakan kepada orang Yahudi dianjurkan tanggal 9, 10. Ada yang melaksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10, silakan. Ada yang melaksanakan sebulan penuh, silakan. Karena ada satu hadis yang seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, puasa apa yang baik atau yang baik setelah puasa Ramadan?" Kata Rasul, "Saumu syahrul Muharram, puasa di bulan Muharram." Jadi puasa kedua terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Oh gitu Pak. Kalau itu berarti puasa 10 Muharram itu Pak, itu berapa hari sih Pak? Apa 10 hari full atau 9-10 saja? Ibadah sunnah tidak ada kewajiban harus 10 hari. Sanggup hari ke-10 saja bagus, ikut ittiba. Sanggup 9, 10 atau 10, 11 bagus. Sanggup dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bagus. Sanggup sebulan penuh juga bagus. Dan tidak puasa juga tidak masalah. Artinya tidak kita bisa salahkan karena ini ibadah sunnah. Berarti untuk Muharram ini di mau sebulan full itu juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak ada larangan dalam melakukan ibadah karena dalilnya adalah ini merupakan salah satu bulan yang mulia. Oh iya Pak, ini kan kita ada pertanyaan dari mahasiswa. Silakan saya bacakan ya Pak. Yang pertama dari Anissa Rahmah. Bagaimana hukum merayakan tahun baru Hijriah dengan cara musahabah bersama-sama? Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus dan apabila dilakukan memperingati tahun baru dengan muhasabah, merenungkan diri, itu juga bagus. Karena benar-benar dijadikan pergantian tahun ini bukannya untuk foya-foya, tapi untuk merenungkan apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, apa kekurangan kita di tahun yang akan datang, di tahun yang lalu, untuk diperbaiki di tahun yang akan datang. Itu sangat bagus dengan muhasabah, dengan merenung, dengan tujuan untuk memperbaiki diri, introspeksi diri, introspeksi diri. Memperbaiki diri. Jadi lalu ada pertanyaan lagi nih Pak, dari @nabila_54. Jika kita berpuasa di awal Muharram, apakah boleh digabung dengan niat puasa lain? Yang mana didahulukan? Oh baik. Dalam mazhab Syafi'i, untuk puasa sunnah boleh digabungkan dengan puasa qadha Ramadan. Seperti contoh perempuan misalkan dapat uzur 5 hari atau 7 hari, dia tidak puasa. Bagaimana menggantinya kapan? Barengin saja dengan puasa sunnah. Salah satunya puasa sunnah Muharram. Cuma mungkin perbedaannya di niatnya. Nawaitu shauma syahril Muharram atau nawaitu shauma qadin ma'a qada'i Ramadan. Indonesianya, saya niat puasa Muharram dibarengi dengan qada Ramadan karena Allah. Dan niatnya harus malam atau sebelum fajar. Kalau puasa sunnah saja niatnya setelah sholat subuh kita masih boleh, ya kan? Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qada, maka niatnya harus malam. Karena kata Nabi, malam yubayyitu niyata qoblal fajri falasiyamah. Itu aja perbedaannya. Berarti kalau kita misalkan kita ganti tuh Pak, di puasa bulan Ramadan itu di puasa bulan Muharram, itu sama aja kita dapat 2 pahala itu apa cuma pahala di ganti Ramadan itu Pak? Dapat dua-duanya. Itu istimewa sekali ya Pak. Istimewa sekali ya Pak. Lalu ada pertanyaan nih Pak dari
@Rizky Maulana. Mengapa di bulan Muharram masyarakat takut atau enggan melaksanakan upacara besar atau sakral seperti pernikahan, hitanan, dan lain-lain? Baik, untuk larangan-larangan melaksanakan peringatan hitanan perkawinan di bulan Muharram itu tidak ada teks hadisnya seperti itu. Tapi memang terkadang ada budaya-budaya, mitos-mitos yang sudah sangat melekat kepada mereka yang meyakininya. Itulah masyarakat-masyarakat di Indonesia. Tapi bagi masyarakat-masyarakat modern sudah banyak juga yang tidak percaya dan tetap melakukan. Karena Allah memberikan waktu itu tidak ada yang jelek. Semua waktu itu bagus. Yang ada waktu yang paling bagus. Maka Allah bersumpah dalam Al-Quran dari subuh, dari fajar sampai dengan malam. Wal fajri, wal nahar, wal asri, wal laili. Itu kan sumpah-sumpah Allah tentang waktu, yang mana waktu itu nggak ada yang jelek. Semua waktu bagus. Tinggal kita bisa menggunakan waktu tersebut atau tidak. Berarti itu yang sekedar mitos dari orang-orang tua kita orang dulu. Ya, mitos-mitos mungkin yang percaya silakan berpegang, kita tidak bisa salahkan. Tapi yang tidak percaya silakan. Dan hadis Nabi tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan besar, pernikahan, sunatan dan lain sebagainya. Mitosnya itu kalau boleh tahu kayak seperti apa sih Pak? Apa kesialan gitu mungkin? Ya, saya sendiri sih nggak tahu juga sih mitos. Ya, bagi mereka-mereka yang berpegangan dengan hal-hal tersebut, pasti mereka meyakini ada sebab akibatnya. Kalau bahasa kitanya entah kualat lah, entah misalnya dapat sial dan lain sebagainya, itu hanya mitos-mitos atau misalnya kepercayaan-kepercayaan penduduk tertentu yang harus kita hargai karena itu sebuah keyakinan mereka gitu. Tapi sekali lagi bagi kita masyarakat modern, masyarakat yang memang memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, nggak ada masalah bagi kita. Adapun hal-hal yang memang ternyata kita melakukan hal pada bulan Muharram, ternyata tahu-tahu hujan besar, nggak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. Ternyata kita melakukan sunatan atau hajatan, ternyata ada banjir bandang, nggak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. Dan itu semua asal yang kita lakukan tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan ketentuan Allah, insya Allah itu. Itu mungkin hanya karena kayak takdir Allah aja gitu. Nah, bisa. Tuh berarti buat sahabat Dimas satu Fantasi semua tuh, kalau mau ada yang pernikahan hitanan di bulan Muharram tidak apa-apa. Lalu ada pertanyaan lagi Pak dari Ed Salman. Jika saya berniat bersedekah, namun sedekah saya ini mengatasnamakan orang tua, bagaimana hukumnya? Sedekah ini beda dengan zakat. Kalau seorang anak menzakatkan orang tua itu wajib izin, dan jangan sampai kedua-duanya melakukan atau membayar zakat. Minimal dengan bahasa, "Pah, Mah, tahun ini saya yang zakatin ya. Pah, Mah, besok saya aja yang bayar zakat." Tapi kalau sedekah itu tidak harus izin. Sedekah itu punya keumuman, punya kebebasan. Baik orang tuanya masih hidup, apalagi orang tuanya sudah meninggal dunia. Itu sangat bermanfaat. Kita bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Kita bersedekah pahalanya untuk ayah kita, untuk kakek kita yang sudah meninggal. Dan bersedekah untuk orang tua kita yang masih hidup itu juga bagus. Jangankan buat orang tua, buat guru aja, buat guru kita juga itu bagus. Berarti kita tuh sudah mengatasnamakan siapapun itu diperbolehkan ya? Diperbolehkan. Dulu ada kisah Imam Syafi'i sebelum dia berangkat menuntut ilmu ke tempat gurunya, dia selalu bersedekah. Di dalam sedekahnya dia selalu meniatkan untuk gurunya dan sambil berdoa, Allahumma ya Allah, jangan kau lihatkan aib guru saya kepada diri saya. Jadi dia sebelum menuntut ilmu dia bersedekah, tapi pahalanya buat gurunya.
Mulia sekali ya Pak, berarti Luar seperti biasa. luar biasa ya. Wajar Imam Syafi'i menjadi orang yang bermanfaat. Nah, lalu ada pertanyaan lagi Pak dari @febri_mustafa_12. Saya seorang muslim. Jika saya bersedekah sunnah kepada non muslim, apakah diperbolehkan? Kalau zakat dengan sodako bedanya di situ. Kalau zakat hanya diperuntukkan mustahiknya 8 orang itu dan harus orang Islam. Tapi kalau sodako itu tidak ada batasan harus kepada orang Islam. Namanya bantuan kepada siapapun. Jangankan kepada orang muslim, kepada binatang pun kita dihitung sodako. Kalau infak atau zakat itu berbentuk materi. Tapi kalau sodako tidak hanya berbentuk uang. Senyum itu juga sodako. Kamu ketemu orang senyum sodako, tapi dia harus ketemu, jangan senyum nggak ketemu orang gitu. Jadi kira. Iya dikira nanti gitu. Ada orang non muslim jatuh dari motor, kita nolongin dia, itu sodako. Ada nenek-nenek mau nyebrang jalan, ya kan, misalnya pulang dari mana, kita nggak tahu dia Islam bukan, kita tolong sodako. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika dia berbuat baik kepada orang yang menempong dia ketika dia mau sholat subuh dan sakit, Rasul yang paling pertama. Oh, berarti itu yang sedekah itu tidak harus selalu dikaitkan dengan materi ya Pak? Nah, Semua dalam aspek kehidupan kita pun kalau dalam pandangan ikhlas dan senyuman itu bisa ada. Kita jalan ada paku kita pinggirin, itu sedekah. Lalu ada pertanyaan lagi Pak dari Syah Iklim. Ada tidak hal yang bisa membuat sedekah online jadi kurang efektif atau sampai tidak berkah? Baik, untuk sedekah online yang tidak efektif yang saya katakan tadi, kalau kita transfernya atau mengirimkannya kepada lembaga yang tidak ada program, lembaga yang tidak ada kejelasannya, jadi hanya namanya saja. Kan banyak saat ini lembaga-lembaga penerima bantuan sosial dan lain sebagainya ternyata untuk buat pribadi, untuk buat kehidupan dirinya tanpa menyalurkan kepada yang kepada yang berhak gitu. Dan untuk sodako, apakah sodako nanti bisa tidak berkah? Selama yang disodakokan dari rezeki yang halal pasti berkah. Kecuali rezekinya itu bukan rezeki yang halal, oleh hasil korupsi dia sodakohin, itu tetap nggak bakal ada datang keberkahan. Sama seperti dia mencuri atau harta orang tuanya yang sudah diwakafkan. Orang tuanya wakaf masjid mewah 1 hektar, direbut sama dia dijual, tapi 1000 meter entah dijual disedekahin, tetap tidak ada datang keberkahan. Kenapa? Karena dia sudah mencuri dari orang tuanya, karena orang tuanya sudah mewakaf. Asal hartanya thayyibat, hartanya baik, pasti ada. Berarti sekecil apapun kita bersedekah, selama itu di harta yang kita punya itu halal baik, itu berarti pahalanya ini apa? Pasti. Kalau misalkan nih Pak, kayak tadi Bapak bilang, kalau kita misalkan beramal ke salah satu aplikasi online itu Pak, terus ternyata dari aplikasi itu dia tidak transparan Pak, atau kayak disalah salurkan atau disalahgunakan, itu apakah kita yang bersedekah kita masuk pahala, tidak pahala, apa gimana Pak? Pertama, makanya ini sebagai kehati-hatian. Kalau yang namanya sedekah dapat pahala atau tidak tergantung niat awal. Innamal a'malu binniyat. Niat awalnya apa? Kalau niatnya awal memang untuk membantu, yaitu ketika kita mengirimkan sudah mentransfer kepada satu lembaga, ya sudah kita serahkan, itu urusan lembaga itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan kita untuk sudah mengeluarkan sudah terputus. Nah, tetapi kan yang lebih baik lagi, harta yang kita keluarkan benar-benar bermanfaat. Makanya harus dilihat dulu lembaganya itu apa. Kalau lembaganya itu baik, lembaga itu jelas, programnya ada, alamatnya ada, jelas semuanya, sedekah yang kita keluarkan bermanfaat.
Sedekah yang kita keluarkan benar-benar bisa mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Tapi jangan sampai kita mengirim aja gitu ya kan, dengan kategori misalnya kita banyak uang, kita kirim aja kemanapun tanpa mengetahui, tetap itu dapat pahala, tapi alangkah baiknya jika kita tahu ini untuk apa, niatnya untuk apa, dan salurkannya. Lebih berhati-hati gitu ya. Nah Iya. itu seperti itu, karena salah satu sebuah sugesti pengumpulan dana yang begitu cepat saat ini adalah yang pengumpulan uang sedekah. Pembangunan masjid di daerah mana, ternyata uangnya dikumpulkan di Jakarta, di Tangerang, satu masjidnya nggak ada, misalnya ya kan, keliling kemana-mana minta ama, bawa proposal, pakai mobil dan lain sebagainya, ternyata pesantrennya nggak ada, gitu ya kan. Itu yang kita khawatir. Agar berarti lebih berhati-hati agar dari niat awal sampai akhir itu benar-benar lancar gitu kasih tujuan. Lalu ada pertanyaan Pak dari Sinta Mulyati. Saya ingin menanya Pak, jika kita ingin berdonasi atau sedekah, ada minimal jumlah yang tertera dalam pandangan Islam bagaimana, diperbolehkan atau tidak? Ya sebenarnya sedekah itu nggak ada batasan, berapapun kita punya, kalau memang kita mau sedekah tetap berkualitas. Apalagi misalnya kita hanya punya uang 10.000 di kantong kita sedekah 2.000, itu sangat berharga. Tapi kalau kita punya uang misalnya 100 juta, kita sedekah 2.000, nggak ada harganya. Dan bagaimana dengan nominal yang sudah ditentukan oleh panitia atau lembaga, itu biasanya penawaran. Seperti contoh, ada sedekah masjid untuk pembangunan masjid per meter 50.000, ada yang seperti itu. Atau misalnya kita buka ATM, nanti ada penawaran 5.000, ya kan. Kalau memang kita setuju dengan ketentuan penawaran yang ditawarkan oleh panitia, ya silakan. Tapi kalau kita tidak sanggup, cari tempat yang sanggup. Jadi masjid ini melarang ubin atau granit semeter misalnya 100.000. Lu pasti punya duit cuma 50.000, pasti ada kotak amal yang tanpa selelang itu. Masuk kotak amal yang memang 1.000 rupiah pun bisa, 2.000 rupiah pun bisa, dan itu pun menjadi sedekah. Berarti ada beberapa opsi lain ya Pak, tidak harus terpatok dengan batasan yang diberikan oleh itu. Kayak misalkan kayak tadi pembangunan minimal 50.000 itu, mungkin kita bisa beramal dengan cara lain. Kotak amal yang jika dikumpulkan mungkin bisa menjadi sama gitu ya. Lalu nih Pak, ada ini pertanyaan yang pertanyaan bagus sih Pak, dari Siti Anissa. Saat ini sudah banyak membuka pembayaran zakat melalui aplikasi online. Apakah tetap terjamin keabsahannya? Karena biasanya zakat dilakukan secara langsung setelah terbuka. Baik, untuk masalah zakat secara online, bagaimana hukumnya, sah atau tidak? Ini sudah aplikasi seperti ini sudah banyak dilakukan atau sudah ada pada saat ini. Zakat dengan cara online atau dengan cara tidak tatap muka. Salah satu syarat atau salah satu rukun zakat adalah adanya akad, ijab dan qabul. Tapi ijab dan qabul tersebut tidak seperti akad nikah yang harus ketemu. Ijab qabul dalam hal zakat ini, ijab itu adalah sang pemberi atau sang muzaki yang akan memberikan zakat. Dalam hati dia bilang, saya ingin memberi zakat untuk diri saya dan keluarga saya. Yang sudah ada biasanya kalau lembaga zakat tersebut profesional, setelah itu dia mengabarkan kepada lembaga zakat dengan melampirkan bukti setoran, misalnya WA, ini foto saya, ini sudah melunasi zakat saya. Dan setelah itu biasanya dari pihak pewakil atau sepihak panitia biasanya nelfon, saya terima ya Bapak Ibu zakatnya, langsung mendoakan. Kalau kita tatap langsung kan
ajarkumul fima ataita. Nah itu biasanya ditelepon langsung didoakan. Nah, di situ sudah ada akad, walaupun tidak ketemu, tapi sudah ada akad memberi atau mentransfer dengan niat dalam hati, tidak disebutkan misalnya, atau tidak pakai disebutkan, dan panitia yang dikonfirmasi pasti akan telepon atau akan membalas WA. Nah itu sudah ada akad ijab dan qabul di sini. Dia sah boleh. Berarti antara akad zakat sama itu nggak sama seperti akad ijab kabul nikah gitu Ya, kalau ijab kabul harus nikah asal lama atau selama kita udah mengirimkan bukti kita sudah transfer sudah membayar dan didoakan oleh pihak terwakil itu pun sudah terjadi akad gitu. Akad. Apalagi kondisi saat ini, kondisi COVID, memang jalan yang terbaik salah satunya seperti itu. Jalan salah satunya untuk mencegah penyebaran antara ijab dan kabul. Lalu ada pertanyaan lagi nih Pak ya, dari Haji Pranata. Jika kita open donasi secara online untuk korban bencana di daerah-daerah yang jaraknya jauh dan memerlukan transportasi untuk menyalurkannya, apakah boleh sedikit uang donasi tersebut kita gunakan untuk transportasi kita ke lokasi tersebut? Kalau untuk sedekah memang tidak begitu ketat terikatan pengaturannya seperti zakat, tapi sebagai ikhtiar kehati-hatian maksimal 12,5%. Maksimal 12,5% untuk kehati-hatian menggunakan operasional, untuk misalnya ongkos lah dan lain-lainnya. Itu sebagai kehati-hatian boleh menggunakannya, tapi jangan sampai berlebihan gitu, jangan sampai. Nah penggunaannya kapan? Bukan dipotong di awal dari seorang yang menunaikan sedekah. Orang menunaikan sedekah 1 juta langsung dipotong, tidak, tapi nanti diakumulasi keseluruhan baru nanti dipotong. Di situ tata cara untuk pengambilan operasional dari hasil sedekah tersebut. Berarti diperbolehkan, tapi kita harus rinci dulu nih Pak, mungkin kita rincikan dari ini berapa disalurkan, berapa biayanya, mungkin jika misalkan ada bisa kita sisakan untuk biaya operasional selama itu 12,5% ya maksimal ya 12% itu bisa ya Pak. Berarti diperbolehkan maksimal, yang penting tidak berlebihan. Baik Pak, sebelum diakhiri mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk mengenai bulan Muharram ini untuk para mahasiswa. Baik, untuk para mahasiswa satu akuntansi dimanapun ada berada, khususnya di Universitas Pamulang, bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Pergantian tahun Muharram adalah merupakan salah satu anugerah kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Maka pasang niat yang bagus, pasang cita-cita yang bagus untuk tahun depan. Minimal ada perubahan dalam diri kita. Yang awalnya belum baik, kita niat untuk menjadi lebih baik. Yang sudah baik, istiqomah menjaga kebaikan, istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan kita akan mendatangkan keberkahan dan manfaat buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian yang sedang belajar, sedang menuntut ilmu, terus semangat di kondisi saat ini. Jangan selalu mengeluh dan jangan pernah mengeluh. Bahwasanya kita syukuri kesempatan kita, walaupun kondisi COVID seperti ini, kita masih diberikan kesempatan belajar, kesempatan kuliah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri, senangi kondisi seperti ini, insya Allah hasilnya pun akan bermanfaat. Oke. Terima kasih Pak, sama-sama meluangkan waktunya nih untuk sama-sama berbincang ini. Oke. Sekian perbincangan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.